Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mi Show, Make It Solution. Halo Sobat MI, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Bersama dengan aku, Sakina Izati, sebagai host Mi Show kali ini. Nah Sobat MI, di Mi Show episode kali ini, kita akan membahas seputar peran panti sosial dalam membentuk masa depan anak, terutama anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau AMPK. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial langsung dari perwakilan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai lembaga di bawah naungan dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut ada Bapak Angger. Assalamualaikum Bapak Angger, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Oke. Boleh Bapak menyapa Sobat MI yang di rumah sekaligus memperkenalkan diri? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MI sekalian? Perkenalkan saya Angger Pambudi. Saya selaku pekerja sosial di Dinas Sosial DKI Jakarta dan saat ini bertugas di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung, Jakarta Timur. Oke Bapak, mungkin kita bisa langsung masuk ini ya Pak ya ke pertanyaannya nih. Baik. Dari mendasar dulu aja ya Pak ya, apa sih Pak panti sosial itu dan apa perbedaannya antara panti sosial dan panti asuhan gitu? Kan ada ya yang panti sosial dan juga ada panti asuhan. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan peraturan Permensos nomor 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengasuhan anak, bahwa kalau panti sosial itu merupakan suatu lembaga atau unit layanan yang melakukan rehabilitasi sosial terhadap satu jenis sasaran untuk melaksanakan pemulihan atau mengembangkan kapasitas seseorang yang mengalami disfungsi secara sosial. Gitu. Jadi ada lembaganya, kemudian juga ada kegiatannya, bentuknya adalah rehabilitasi sosial, kemudian juga terhadap satu jenis sasaran. Artinya satu jenis sasaran ini panti anak menangani anak saja gitu. Panti lansia fokus mengenai lansia. Panti orang dengan gangguan jiwa menangani dengan fokus ODGJ saja gitu. Di mana tugas mereka adalah memulihkan atau mengembalikan kemampuan seseorang agar berfungsi secara sosial. Sedangkan kalau panti asuhan sendiri itu merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat juga yang tugasnya melaksanakan pengasuhan terhadap anak gitu. Jadi sebenarnya panti asuhan itu bagian dari panti sosial. Cuman karena ada kata asuhan, fokusnya biasanya akan menangani permasalahan-permasalahan terhadap anak. Seperti itu. Lebih fokus ya. Lebih fokus berarti ya Pak ya. Betul. Nah, biasanya tuh siapa aja sih Pak anak-anak yang bisa diterima gitu atau yang bisa masuk ke dalam panti asuhan atau panti sosial ini, dan apa sih yang melatar belakangi mereka bisa di panti sosial ini Pak? Iya. Baik, jadi sesuai dengan di Pergub kami ya, Pergub 57 tahun 2022, bahwa anak-anak yang ada di tempat kami itu adalah anak balita terlantar usia 0 bulan sampai dengan 5 tahun dan prasekolah yang dalam kondisi mereka tidak terpenuhi pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual gitu. Dan juga di mana orang tua kandungnya atau keluarga besarnya tidak sanggup untuk memberikan perawatan, pengasuhan, pembinaan maupun perlindungan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut mengalami penelantaran dan tentunya membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dari mana saja latar belakang mereka ini cukup banyak ya, anak-anak yang memang kondisinya benar-benar terlantar. Pertama adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau dalam tanda kutip ditemukan di tempat-tempat yang memang tidak dikehendaki lah gitu. Mohon maaf, ada yang ditemukan di kebun, ada yang ditemukan juga di toilet-toilet, ada yang ditemukan di tempat-tempat yang memang tidak terduga.
itu memang tidak diketahui siapa orang tuanya gitu. Oh, seperti itu ya. Ada juga anak-anak yang mohon maaf ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah sakit, kemudian sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan orang tua tersebut gitu. Kemudian juga ada juga anak-anak yang korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu biasanya kita berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian ya untuk menangani hal-hal tersebut gitu. Ada juga anak-anak yang memang berasal titipan dari dinas PPA DKI Jakarta gitu. Itu anak-anak yang memang kondisinya di mana keluarganya mengalami permasalahan, baik itu eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak gitu. Dan yang paling banyak adalah anak yang statusnya titipan. Titipan. Tapi titipan itu bukan artian dalam titipan dari masyarakat ya, tapi titipan rujukan dari panti-panti yang lain. Panti-panti yang lain. Artinya anaknya ada di panti, ibunya pun sedang menjalani pembinaan di panti. Panti juga. Betul, seperti itu. Ibunya di panti ODGJ, ibunya di panti sosial perlindungan khusus atau korban tindak kekerasan gitu. Jadi ibunya di panti mendapatkan pembinaan, anaknya pun juga di panti juga mendapat pembinaan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Berarti banyak ya Pak, kasusnya juga latar belakang mereka pun di panti berbagai macam ya Pak ya. Oke. Terus lalu apa sih Pak peran utama gitu dari pihak panti dalam membentuk mendidik anaknya itu seperti apa gitu Pak? Iya, baik. Jadi peran panti khususnya dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak-anak ya. Pertama yang paling utama adalah kita mewujudkan agar anak balita terlantar itu pertumbuhan dan perkembangannya itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Itu yang harus kita pastikan. Karena kondisi anak-anak yang masuk ke panti itu kan kondisi yang mohon izin terlantar dan memiliki permasalahan. Terkadang kondisi tumbuh kembang dengan tahapan usianya tidak sama. Jadi supaya mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya, makanya harus kita treatment dan kita intervensi gitu. Nah, dengan hal demikian, maka kita berupaya untuk pertama melaksanakan pemeliharaan atau perawatan kesehatan terhadap anak-anak balita tersebut, kemudian juga memberikan perlindungan sosial terhadap anak-anak balita tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak yang ada di panti, serta melaksanakan kegiatan pemberian pendidikan, bimbingan, pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter kepada anak-anak tersebut gitu. Oke Pak. Lalu bagaimana sih Pak dari pihak panti ini memenuhi kebutuhan sehariannya gitu dari anak-anak didiknya gitu, dan juga apakah memang selalu disupport oleh dari dinas sosial ya berarti? Baik. Ya, jadi memang karena panti kita di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta, peran Dinas Sosial DKI Jakarta dan pemerintah sangat mensupport sekali terhadap penanganan anak-anak balita terlantar di tempat kami kayak gitu. Terlebih bahwa yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan dasar ya, sandang, pangan dan papan. Untuk pangannya sendiri kita menyediakan permakanan untuk anak-anak di panti 3 kali sehari plus night time dan juga pemberian susu. Kemudian juga untuk papannya, bahwa anak-anak yang di kami tinggal di asrama dalam kondisi yang nyaman, aman dan terlindungi. Kemudian juga untuk sandang, tentunya anak-anak di kami di panti balita itu mendapatkan pakaian yang layak, yang bersih setiap harinya seperti itu. Jadi memang diperhatikan gitu ya Pak? Diperhatikan. Sangat diperhatikan. Dan betul. Apa ada kayak tenaga ahli sendiri gitu Pak yang memang memperhatikan dari sisi makanannya kah atau seperti itu, memang ada yang tersedia gitu Pak? Iya. Tenaga ahli khususnya. Kalau untuk pangan sendiri, instansi kami kan bekerja sama dengan pihak fasilitas kesehatan ya, biasanya dengan puskesmas tempat gitu. Nah, terkait dengan kondisi menu makan, itu pasti kita berkonsultasi dengan pihak dokter gizi di pihak puskesmas. Jadi anak-anak yang ada di panti, mereka terpenuhi kebutuhan sehari-harinya sesuai dengan kalori yang diberikan. Seperti itu. Itu terkait dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan ya. Lalu ada juga kegiatan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya seperti kegiatan bimbingan psikologis, kemudian bimbingan sosial spiritual, kemudian juga ada proses membantu menerbitkan hak-hak administrasi anak ya, seperti akte lahir, kemudian juga kartu keluarga, NIK dan sebagainya. Kemudian juga kita ada kegiatan fisioterapi bagi anak-anak yang memang dirasakan tumbuh kembangnya sepertinya ada hambatan gitu. Dan yang paling kita laksanakan biasanya kita ada program pelaksanaan pengangkatan anak misalnya. Adopsi itu ya Pak ya, adopsi anaknya itu. Oke. Lalu berarti kalau rutinitas aktivitas hariannya nih Pak, apakah itu juga dari Senin sampai Minggu itu juga diatur gitu aktivitas anaknya, atau biasanya anak bisa diberi kebebasan atau seperti apa Pak?
kalau Iya. di panti sendiri? Betul. Jadi untuk rutinitas setiap harinya anak-anak asuh itu pasti sudah kita buatkan jadwal ya gitu kan gitu. Dari mulai dia bangun pagi sampai dengan dia tidur kembali gitu kan Kembali, gitu. gitu. Dimulai Iya. dari bangun pagi dia melaksanakan aktivitas mandi pagi, kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, bagi anak-anak yang usia 5 sampai 6 tahun dia harus siap-siap nih berangkat ke Berangkat sekolah ke sekolah. TK. Mhm. Nanti untuk berangkat sekolahnya dan juga pulangnya itu diantar jemput oleh pengasuh. Oh, ada pengasuh ya. Sedangkan untuk anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah, Ke bawah. mereka mendapatkan program pendidikannya atau pembinaannya di panti saja dengan pengasuh-pengasuh dan instruktur yang ada di tempat kami. Seperti Oke. itu. Nah, kemudian tidak lupa terkait dengan kegiatan bimbingan agama dilakukan juga. Jam istirahat tetap kita laksanakan, kita berikan kepada anak-anak. Sorenya sama ada kegiatan lagi, Ada bimbingan-bimbingan seperti itu. Dan persiapan maghribnya biasanya kita makan malam ya untuk anak-anak asuh. Setelah itu selesai tidur lagi, begitu pun hari-hari besoknya. Cuman karena memang di kami kan anak-anak usia golden age ya gitu, Golden jadi age bisa, masa bermain itu memang sangat kami Sangat maksimalkan, penting gitu ya, sangat Pak. penting sekali Betul. gitu. Biasanya di Sabtu Minggu mungkin bermainnya gitu ya Pak ya, atau ada aktivitas kegiatan lainnya Pak yang kayak rutinnya atau bulanannya gitu Pak yang bisa menggali kreativitas anak. Iya, kalau untuk kegiatan rutinnya, pertama kita ada program seperti market day ya. Oh, market day. Market day, jadi mengenalkan nilai mata uang, Nilai mata uang. kepada anak-anak yang ada di panti, supaya pada seperti saat itu. dia nanti mau membeli sesuatu gitu kan di kemudian hari, mereka tahu loh fungsi uang itu Fungsi dari uang. untuk apa gitu. Ada juga memang kegiatan-kegiatan seperti vokasi menari ya. Vokasi Anak-anak menari. di kita tuh kalau untuk diajarkan untuk menari itu sangat senang sekali Sangat gitu senang kan ya, Pak, gitu. Dan tidak jarang anak-anak di tempat kami menghadiri kegiatan-kegiatan untuk tampil di beberapa acara-acara Acara seremonial juga. seperti itu. Ada diikut sertakan lomba juga gitu Pak, mungkin anak-anak gitu buat menggayat apa ya namanya kreativitas juga, harus selalu skill kompetisinya juga gitu Pak mungkin. Iya. Ada beberapa kali juga ya lomba. Lomba-lomba biasanya kita bekerja sama dengan pihak TK ya, Oh, TK TK. sekolahnya itu. Jadi yang mengadakan Oh, TK-TK-nya itu gitu sekolahnya. Nanti anak-anak tuh ikut berpartisipasi dan tidak jarang sih anak-anak juga menjuarai beberapa lomba-lomba ya gitu kan. Keren. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih kita bahas lebih ke tantangan dan juga solusinya nih. Bagaimana sih? Mungkin kan banyak ya Pak yang dari kisah-kisah tadi di panti sosial, panti asuhan gitu. Ada nggak sih Pak tantangan tersendiri yang dihadapi gitu? Terutama untuk bagi pengurus pantinya selama menjadi pengurus, pengasuh, itu ada nggak sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk tantangan dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak-anak balita tentunya ada ya gitu, dan tantangan itu sebisa mungkin harus kita atasi seperti itu. Nah, apa saja tantangannya yang kami rasakan? Pertama adalah dalam pencegahan penanganan stunting. Contohnya Stunting, oke. bahwa anak-anak yang masuk ke panti kami itu kan bervariatif ya permasalahannya. Ada yang mohon maaf tadi disampaikan kondisi anak yang ditemukan gitu kan, yang dimana pada saat anak-anak itu masuk ke panti kondisi berat badannya saja sudah kurang, Kurang. sekitar 1.500 gram atau di bawah 2.000 gram gitu. Nah, tantangan kita adalah bagaimana agar anak-anak tersebut tumbuh kembangnya berjalan dengan baik dan keluar dari zona stuntingnya itu gitu. Kemudian juga ada kondisi di mana anak-anak yang di tempat kami dia kan mengalami disabilitas ya atau berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi memang treatmentnya tantangannya cukup besar buat para pengasuh dan kami gitu. Tapi memang kami melakukan upaya beberapa treatment seperti terapi, kemudian juga intervensi, kemudian juga ada anak-anak yang dikontrolkan ke pihak rumah sakit gitu kan gitu. Bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, meskipun berapa persen dia ada kemajuan ya, itu buat kami sangat senang sekali ya, karena anak yang disabilitas itu kan memang yang harus tingkatkan kemampuan ADL-nya, activity daily living-nya, kemandirian sehari-hari gitu. Contoh misalkan ada anak kami yang kondisinya tidak bisa berjalan sama sekali. Pada saat kita treatment, kita terapi, kemudian digunakan penggunaan sepatu khusus, akhirnya dia bisa berdiri, Mulai bisa ada perkembangan gitu ya Pak. betul. Ya? Terus kemudian dia bisa merangkak di tembok gitu ya, menangkap dulu. Itu buat kami sangat senang sekali ya, karena anak tersebut setidaknya
naiklah tingkat Motor. ADL-nya gitu. Betul, betul. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kami mengoptimalkan para petugas di panti, pengasuh-pengasuh di panti dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak yang ada di panti gitu. Karena kan memang pengasuh-pengasuh yang ada di panti juga kondisi latar belakang pendidikan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah menyamakan persepsi pengasuhan terbaik bagi anak itu seperti apa langkah-langkahnya gitu. Kemudian juga tantangan berikutnya yang kami rasakan adalah bagaimana mensosialisasikan sebenarnya kepada para masyarakat bahwa anak itu lebih baik tinggal bersama keluarga gitu. Karena gini, bisa jadi ada anggapan masyarakat bahwa ya sudah anak bermasalah masukkan saja ke panti, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi mindset itu yang ingin kita rubah. Karena pada saat proses pengasuhan anak itu kan ada tahapan-tahapannya gitu. Betul. Pertama, jika anak mengalami kondisi penelantaran, maka sebisa mungkin dia tetap berada di dalam keluarga intinya. Keluarga intinya. Betul. Kemudian kalau keluarga intinya ternyata tidak sanggup untuk merawat dan mengasuh gitu, kita carikan ke keluarga kerabat. Istilahnya walinya gitu ya Pak ya. Betul, walinya. Jadi jangan sampai sebenarnya anak tersebut masuk ke panti. Betul. Setelah ada walinya, ada keluarga penggantinya, apakah ada tahapan berikutnya? Sebenarnya ada yang namanya proses pengangkatan anak itu. Kalau anak tersebut bisa diangkat dan bisa diasuhkan kepada keluarga, alangkah lebih baiknya diasuh oleh keluarga gitu. Dan kalau sama sekali tidak ada yang mengangkat dan benar-benar sama sekali tiap tahapan-tahapan itu tidak bisa dilewati, berarti ya paling terakhir adalah masuk ke panti baru. Betul. Itu memang harus kita sampaikan kepada para masyarakat gitu kan gitu. Yang tantangan yang paling cukup berat adalah bagaimana mengubah paradigma atau stigma tentang panti. Karena ini cukup melekat sekali ya gitu. Pandangan-pandangan miring terhadap panti. Nah, ini harus kita rubah. Karena tidak semua panti itu ya pada saat kita berkunjung ke panti kondisinya atau paradigmanya negatif gitu kan gitu. Selama panti itu kita kelola dengan baik, ya pasti pelayanan pun akan berjalan dengan maksimal gitu. Oke, siap Bapak. Lalu ada nggak sih Pak yang kayak kisah inspiratif dari para pengasuh mungkin atau yang pengurus panti sendiri gitu dalam selama mengurus gitu anak-anak, itu bisa mungkin dibagikan gitu Pak kisah-kisah inspiratifnya? Iya, ada kisah inspiratif atau momen emosional ya, yang memang kondisinya kami juga merasa terharu, tapi juga merasa bangga juga gitu. Contohnya gini, ada anak-anak di panti balita yang saat ini mungkin anaknya sudah usia remaja dan sudah besar gitu kan gitu. Dia hidupnya dari panti ke panti gitu kan, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kemudian ternyata dia punya motivasi untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Kita bantu tuh karena Pemprov DKI Jakarta sangat mensupport sekali terkait dengan itu. Nah, alhamdulillah sih ada beberapa anak-anak asuhan balita yang kondisinya dia saat ini kuliah di perguruan tinggi Universitas Indonesia. Ada juga yang di Untirta, ada juga yang di Universitas Andalas gitu kan gitu. Nah, bagi mereka kita fasilitasi hal itu. Itu terkait dengan kondisi anak yang sukses lah ya gitu kan gitu. Tapi kondisi yang emosional lainnya adalah seperti tadi saya sampaikan bahwa ada anak yang ditelantarkan. Ditempatkan oleh orang tuanya di tempat-tempat yang memang tidak dikehendaki lah gitu. Akhirnya kan anaknya dimasukkan ke dalam panti kami ya untuk diamankan sementara. Kemudian seminggu atau 2 minggu berikutnya datang seorang ibu kandung yang mengaku-ngaku itu adalah sebagai anaknya, orang tuanya gitu. Dia merasa bersalah gitu kan, dan dia tidak ingin mengulangi kejadian yang sama. Akhirnya pada saat itu pertemuan antara bayi yang ada di panti dengan ibu kandung dan juga dengan orang tua dari yang ibu kandung tersebut, itu kan terharu sekali ya gitu kan betul. Gitu pertemuan antara bayi dengan ibu kandungnya dan keluarganya itu memang cukup emosional buat kami. Artinya kami memberikan motivasi kepada mereka bahwa tolong jangan diulangin lagi hal-hal seperti ini gitu. Jika terjadi permasalahan ya diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Oke, cukup ini ya menarik gitu ya Pak kisah-kisahnya gitu. Lalu ada nggak sih Pak yang tadi ya seperti bilang stigma negatif, seperti apa sih Pak stigma negatif yang melekat gitu, di panti asuhan sendiri gitu, dan lalu bagaimana cara panti sosial itu untuk menghilangkan stigma seperti itu Pak? Oke, baik.
Kalau pandangan umumnya ya, Iya, kalau pandangan umum. orang menyampaikan panti gitu kan gitu, pasti stigmanya miring ya gitu kan gitu. Betul. Tempat residu, orang-orang Mhm, yang mhm. bermasalah sosial gitu kan gitu, atau orang-orang yang berperilakunya tidak baik segala macam gitu. Nah, sebenarnya tidak semua seperti itu. Gitu. Itu memang paradigma itu yang harus kita mulai kikis perlahan ya kayak gitu. Betul. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi stigma-stigma yang ada di masyarakat sana? Pertama sebenarnya manajemen internal dulu. Oh, dari manajemen pantinya ya, Pak, ya? Betul. Jadi kita evaluasi terkait dengan pelayanan dan pengelolaan panti. Betul. Sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hal-hal kecil saja, seperti bagaimana kita memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap anak-anak di panti gitu. Kemudian bagaimana kita melaksanakan penerimaan kunjungan tamu ke panti dengan menerapkan ya sopan, salam, senyum, 5S santun gitu ya, gitu. Pak, ya? Jadi pada saat masyarakat datang ke panti, mereka merasa senang, merasa nyaman gitu. Betul. Kemudian juga peningkatan sarana prasarana kondisi panti, dan juga hal kecil seperti gini, penataan lingkungan panti saja supaya kondisinya bersih, nyaman, indah, itu juga menarik perhatian para masyarakat. Karena saya mengiyakan bahwa jika kondisi lingkungan tempat tinggal kita bersih, nyaman, pasti itu akan berpengaruh kepada kepribadian dan anak-anak yang tinggal di panti. Jadi anak-anak di panti kondisi kesehatannya membaik gitu kan, kondisi perilakunya juga teratur gitu. Oke, Pak. Lalu apa sih, Pak, adakah peran dari masyarakat sekeliling nih, Pak? Dan juga mungkin kalau pemerintahan langsung dari Dana Sosial DKI Jakarta gitu ya, Pak. Tapi kalau dari masyarakat sekitar nih, Pak, ada nggak sih, Pak, kayak peran gitu untuk membantu panti asuhan atau juga dalam berkontribusi gitu untuk ke panti asuhannya sendiri? Iya, peran masyarakat begitu penting ya dalam melaksanakan kegiatan penanganan pengentasan anak balita terlantar gitu kan gitu. Jadi yang namanya sifatnya kolaborasi ya, bersama-sama dalam membantu menyelesaikan permasalahan itu sangat efektif sekali, apalagi mengatasi permasalahan anak-anak balita. Jadi peran masyarakat itu biasanya pertama masyarakat itu meningkatkan kepedulian, meningkatkan solidaritas kepada anak-anak yang ada di panti dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sosial atau aksi-aksi sosial ya, dengan tujuan untuk melaksanakan pemberdayaan bagi anak-anak yang ada di panti. Atau mungkin ada juga komunitas-komunitas masyarakat lokal, mereka punya program pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi anak-anak di panti, mereka bisa kerjasama dengan hal demikian. Ikut sertakan anak-anak gitu ya juga ya, Pak ya? Betul gitu. Kemudian juga dengan lembaga swasta atau perusahaan gitu kan gitu. Kan perusahaan juga punya program CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah, dinas sosial, apalagi dengan panti asuhan anak, itu sangat maksimal sih dalam proses penanganan atau peran sertanya lebih meningkat kembali. Betul. Itu terkait dengan masyarakat. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah sendiri, sesuai undang-undang ya, sesuai undang-undang UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu artinya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta khususnya itu wajib hadir dalam membantu mengatasi permasalahan anak balita terlantar yang ada di wilayah gitu kan gitu. Kemudian juga peran pemerintah juga mengevaluasi terkait dengan keberlanjutan program-program panti supaya lebih efektif. Artinya pelayanan yang sudah baik itu bisa dipertahankan atau kalau perlu ditingkatkan. Sedangkan pelayanan yang dirasakan kurang baik itu harus diperbaiki, harus dievaluasi. Betul. Gitu. Oke. Terus ada nggak sih, Pak, mungkin bagi yang pengurus panti atau juga apa sih harapan untuk anak-anak panti nih, Pak, ke depannya? Apakah mereka memang setelah di panti akan terus berlanjut lalu juga mengenyam pendidikan, atau memang seperti apa sih untuk harapannya ke depan untuk anak-anak panti? Iya, yang jelas mengingat kondisi anak-anak balita terlantar ya, atau anak-anak yang ada di panti, memang kondisinya, jadi kalau tagline kami gini, setiap anak punya cerita. Di balik mereka bermain di panti, bertemu atau berinteraksi dengan anak-anak di panti, tapi di latar belakang keluarganya pasti ada permasalahan, dan anak pun kan sebenarnya tidak mengharapkan ada tinggal di panti ya gitu. Jadi harapannya adalah pertama saya berharap bahwa anak-anak yang ada di panti tumbuh dan perkembangannya sehat sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Kemudian juga harapan berikutnya supaya anak-anak bisa tetap melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan mereka juga bisa
menggapai cita-citanya, sukses di masa mendatang. Khususnya bagi anak-anak kondisi balita terlantar yang memang secara prosedur itu bisa dilaksanakan pengangkatan anak atau adopsi. Saya berharap mudah-mudahan ada orang tua angkat, orang tua yang mampu untuk memberikan pengasuhan secara ikhlas, kemudian juga bisa merawat setulus hati gitu, supaya anak-anak yang kondisinya terlantar itu bisa mendapatkan orang tua angkatnya. Sedangkan bagi status anak-anak terlantar yang titipan, mudah-mudahan bisa segera kembali bersama keluarga. Karena kan tadi di prinsip awal bahwa kalau bisa jangan sampai anak tersebut tinggal di panti terlalu lama. Kalau lebih baik anak tersebut dipulangkan ke keluarganya lebih cepat, itu lebih bagus sebenarnya. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini udah di penghujung pertanyaan nih Pak, boleh dong Pak berikan kepada masyarakat gitu, kepada Sobat MI untuk pesannya gitu, terutama dalam hal panti asuhan, panti sosial, dan juga untuk anak-anak. Boleh Pak, silakan. Baik. Terkait dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, bahwa saya berharap kepada para masyarakat dan berpesan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana ayo kita bersama-sama membantu mengatasi permasalahan anak balita terlantar melalui aksi-aksi yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya dengan mengadakan kampanye sosial untuk pencegahan penelantaran terhadap anak, atau juga upaya perlindungan terhadap anak. Yang kedua adalah mari mulai kita mengkikis stigma-stigma atau pandangan kurang baik terhadap lingkungan dan kondisi panti. Karena pada dasarnya kolaborasi atau kebersamaan dalam melaksanakan pengentasan antara masyarakat, stakeholder dan pemerintah itu sangat efektif dan bermanfaat sekali dalam upaya-upaya pencegahan penelantaran terhadap anak sih gitu. Oke Bapak, wah sungguh perbincangan yang luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi Bapak Angger telah menyampaikan berbagai informasi dan juga insight baru ya tentunya untuk kita semua. Oke Sob, semoga hasil dari perbincangan ini bisa memberikan wawasan dan juga edukasi untuk kita semua, sekaligus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya support dan juga dukungan kepada anak-anak di panti asuhan. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Angger telah menyempatkan waktunya datang di Muamalat Institute. Oke, untuk Sobat MI, biar Sobat MI nggak ketinggalan informasi seputar Muamalat Institute, bisa aja langsung kepoin media sosial kita, yaitu ada Instagram dan juga TikTok, yaitu Muamalat_Institute. Ada Twitter Muamalat Ins, ada LinkedIn Muamalat Institute, dan YouTube channel kita ada Muamalat Institute TV. Oke, bersama dengan aku Sakina Izzati as host Mi Show kali ini. Sampai bertemu di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram Muamalat_Institute dan juga website muamalatinstitute.com.